Persiapan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Pada ketua kelas silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa kita cek dulu ya, apanya yang dicek, diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Tapi sebelum cek and recheck, saya ingin mendengar dulu suara dari siswa-siswi kelas 7D. Saya ingin cek semangat kalian. Seperti biasa, ketika saya tanya, mana semangatmu, kalian harus jawab, ini semangatku, dengan suara yang lantang, gitu ya. Oke, sudah siap? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jiko, jiko, jiko. Lagi, kurang banter. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jiko, jiko, jiko. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, saya absen dulu. Yang pertama, apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat-sehat, dan itu perlu kita syukuri karena nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling berharga, tapi sering kita lupakan. Nah, itu. Yang kedua, coba dicek kerapian seragamnya. Nah, jangan sampai memulai pelajaran dengan kondisi yang tidak rapi, karena itu mempengaruhi semangat kamu untuk belajar. Terus yang berikutnya, cek kebersihan sekitarmu. Nah, kalau ada sampah di bawah meja, segera diambil. Nah, ya, biasakan hidup bersih. Misalkan habis makan jajan pun, kalau tidak menemukan tempat sampah, biasakan agar tetap membawa sampah itu sampai menemukan tempat sampah. Ya, kita harus memiliki kebiasaan hidup bersih seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya, saya tanya review ya. Ini review materi pelajaran yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sholat dan zikir. Ya, sholat dan zikir. Nah, coba Anggun, mana Anggun? Nih, saya pengen tanya kamu, apa arti sholat itu? Sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Bagus, beri tepuk tangan untuk Anggun anak-anak. Ya, kata Anggun, sholat dalam bahasa, secara bahasa itu artinya berdoa. Oke, as-sholatu ad-du'a. Nah, gitu ya.
Nah, terus Aditya. Nih. Coba sebutkan zikir itu ada berapa macam? Ada 3, Pak. Ya, oke, ada 3. Yang pertama apa? Cara hati, Zikir dengan hati. Terus yang kedua zikir dengan lisan. Terus yang ketiga zikir dengan perbuatan. Bagus, tepuk tangan. Oke, ya, hari ini kita sudah memasuki bab baru ya. Nah, hari ini kita ini akan mempelajari tentang perintah agama untuk sujud sahwi, tilawah dan syukur ya. Nah, kita akan belajar 3 macam sujud itu. Ini sudah masuk bab baru ini. Oke, kita cermati dulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran itu apa? Melalui metode saintifik, siswa dapat menganalisis perintah agama untuk sujud sahwi, tilawah dan syukur. Nah, target pembelajaran yang harus kamu capai apa? Itu kriteria ketercapaian tujuan tuh. Apa? Menganalisis pengertian yang pertama. Terus menganalisis hukum melaksanakan. Terus menganalisis sebab-sebabnya. Terus menganalisis dalil sujud sahwi, tilawah dan syukur. Jadi nanti kamu setelah pembelajaran ini harus bisa 4 itu. Oke, jadi saya berikan tugas hari ini ya. Ini tolong diperhatikan semua. Ada 3 tugas anak-anak ya. Yang pertama itu tes diagnostik yang akan kamu kerjakan setelah ini ya. Saya ingin mengetahui seberapa paham sih kamu terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, siapa tahu di kelas 7D ini sudah ada yang paham sujud sahwi ya, siapa tahu sudah ada yang sering melaksanakan sujud tilawah. Nah, gitu ya. Nah, terus ada tugas nanti membuat infografis ya, peta konsep yang isinya pengertian sujud sahwi, tilawah dan syukur, terus hukumnya, sebab-sebabnya dan dalil. Nanti dibagi kelompok nanti ya. Terus ada tes formatif yang harus kamu kerjakan nanti di akhir pembelajaran. Oke ya. Nah, sekarang sebelum memasuki kegiatan inti ya, saya ingin kamu semua mengerjakan tes diagnostik melalui link yang sudah saya sediakan ya. Tolong ketua kelas link tes diagnostiknya di-share ya. Judulnya tes diagnostik dalam kurung TP1. Nah, tolong di-share di grup WA. Nah, teman-teman yang lain tuh langsung dibuka linknya. Bisa. Dekatkan. Ya bagus, anak-anak, link sudah disebar dan sudah kamu kerjakan. Waktu mengerjakan tes diagnostik sudah habis ya. Silakan segera disubmit semua jawaban. Nah, sekarang kita sudah memasuki kegiatan inti ya. Nah, saya ingin mengawali dengan mengajak kamu semua mengamati gambar ya. Ini saya punya problem yang harus kamu pecahkan bersama-sama ya. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan ini langsung angkat tangan dan berdiri ya. Pertanyaannya apa? Nah, coba dilihat nih anak-anak, siapa yang tahu ini gambar orang sedang melakukan apa? Siapa yang bisa? Oh, Aji. Ya, langsung berdiri Aji. Coba digambarkan ini orang sedang melakukan apa? Orang sedang bersujud, Pak. Orang sedang bersujud. Oke, bagus. Tepuk tangan anak-anak. Nah, pertanyaan yang kedua. Seumpama hari ini kamu dapat uang 10 miliar.
apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Hafid ya. Oke, langsung berdiri Hafid. Bila dan melakukan sujud syukur. Alhamdulillah dan sujud syukur. Bagus. Tepuk tangan anak-anak. Nah, oke. Nah, ini ya. Ini pembagian kelompok yang sudah Pak Yusuf susun seperti biasa. Nanti absen 1 sampai 11 itu kelompok 1. Terus absen 12 sampai 22 kelompok 3. Nah, absen 1 fokus untuk membahas sujud sahwi. Absen kedua fokus untuk membahas sujud tilawah. Terus absen 3 sujud syukur. Seperti itu ya. Jangan lupa nanti saya share link YouTube ya, link video pembelajaran. Kamu cari pengertiannya yang pertama, terus hukumnya, terus yang ketiga sebab-sebabnya, yang keempat dalilnya. Ya, kayak gitu ya. Silakan disiapkan kertas asturo dan peralatan yang kemarin saya suruh bawa. Ya. Nanti bisa dikerjakan secara berkelompok dan dipresentasikan hari ini juga. Nah, itu ya. Baik, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya baik anak-anak, waktu pengerjaan peta konsep sudah habis. Nah, setelah ini silahkan masing-masing kelompok melakukan presentasi. Ya, diawali dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok kedua dan ketiga. Dan semua kelompok yang lain yang tidak presentasi, silakan menyimak. Ya, karena nanti yang menyimpulkan itu tidak hanya materi yang kamu pelajari aja, tapi materi yang dipelajari oleh kelompok lain juga. Nah, gitu ya. Baik, kita awali dengan kelompok 1. Silakan maju kelompok sujud sawi. Ya. Ya baik di sini ya. Oke, dipegang. Baik teman-teman, sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1 tentang pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sebab-sebabnya ada 2. Yang pertama, lupa tidak mengerjakan sunnah ab'ad atau kunut subuh. Yang kedua, ragu-ragu terhadap jumlah rakaat sholat. Hukumnya dari sujud sahwi adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Dalil hadisnya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Ya baik, itulah anak-anak presentasi dari masing-masing kelompok sudah maju, sudah menjelaskan mulai dari sujud sahwi, tilawah dan syukur. Nah baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini,
saya ingin mengecek kefahaman kamu terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Nah, silakan setelah ini mengerjakan tes formatif ya yang saya share melalui link that quiz. Nah, itu silakan ketua kelas di-share linknya tadi. Nah, silakan anak-anak dikerjakan ya. Seseorang menerima nikmat, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Sudah cukup. Yang lain. Dor. Ya baik anak-anak, waktu pengerjaan tes formatif sudah selesai ya. Silakan semua jawaban di-submit ya. Jangan sampai ada yang lupa klik tombol submit agar semua jawaban masuk ke link saya ya. Baik, sudah di-submit semuanya? Dah. Yes, kalau sudah silakan ditaruh HP-nya semua, diletakkan, HP semua diletakkan. Ya. Kembali fokus perhatian ke Pak Yusuf. Revano Esa langsung ditaruh HP-nya. Ya, oke. Nah, sekarang kita sampai kepada tahap menyimpulkan sebelum kita tutup pelajarannya, oke? Nah, ayo kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kamu tadi sudah belajar sujud apa yang pertama? Sujud sahwi, terus ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Yang sujud karena lupa atau ragu-ragu tadi sujud apa? Sujud sahwi. Terus sujud untuk karena mendapat nikmat tadi apa? Sujud syukur. Sujud karena membaca atau mendengar ayat sajadah? Sujud tilawah. Bagus anak-anak, kamu sudah paham materi hari ini. Berikutnya akan saya infokan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan fokus mempelajari ketentuan dan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Ya, ketentuan itu maksudnya syarat sahnya bagaimana, rukunnya bagaimana, terus tata cara itu bagaimana Pak? Ya kita mempelajari langkah-langkahnya. Bagaimana cara untuk melaksanakan sujud sahwi itu? Apakah langsung sujud atau ada takbiratul ihramnya atau bagaimana? Nah, itu kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Silakan nanti di rumah dipelajari terlebih dahulu, baik itu membaca buku paket, membaca artikel-artikel online, atau melihat tutorial di YouTube, atau tanya guru ngaji di masjidnya masing-masing, boleh. Nah, yang penting silakan disiapkan materi belajarnya agar pada pertemuan berikutnya nanti kamu tidak kosong ya. Ada bahan yang bisa kamu diskusikan di kelas. Nah, gitu ya. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita
senantiasa istiqomah dalam belajar ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjanjikan derajat yang tinggi untuk orang-orang yang berilmu ya. Untuk menjadi orang yang berilmu kita harus rajin dalam belajar, istiqomah dalam belajar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama ya. Kepada ketua kelas silahkan teman-temannya dibimbing untuk berdoa bersama ya. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah ya, silahkan. Nah, coba diperhatikan slide-nya ya. Ya, untuk mengawali kegiatan proyek profil pelajar Pancasila hari ini, ayo kita cek and recheck terlebih dahulu. Ya, yang dicek apa? Diri kalian sendiri dan sekitarnya. Nah, itu urut ya. Mulai yang pertama, tengok temanmu ya. Coba dilihat teman-temannya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Akbar Aji ya? Saya tulis Gafril Okta. Sudah, hanya 2 orang aja? Ya, semoga teman-teman yang tidak masuk hari ini segera diberikan kesembuhan apabila sakit, segera diberikan kemudahan apabila sedang menghadapi kesulitan ya. Baik, yang kedua, rapikan seragammu ya. Apabila ada yang seragamnya masih belum rapi, silakan dirapikan. Topi dilepas ya, topi dilepas. Nah, ya bagus. Sudah. Yang berikutnya, bersihkan sekitarmu ya. Coba dicek sekitarnya apakah ada sampah ya. Kalau ada sampah segera dipungut, segera diambil. Ya, siswa-siswi SMP Negeri 12 harus memiliki kebiasaan hidup bersih karena sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata ya. Agama kita, agama Islam juga sudah mengajarkan kita untuk hidup bersih ya. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kayak gitu ya. Baik, ini adalah pengantar kamu untuk mempelajari materi hari ini ya. Saya ingin mengajak kamu semua untuk mengamati 3 gambar yang saya sediakan di slide ya. Masing-masing siswa boleh memiliki jawaban yang berbeda karena 3 gambar ini tidak memiliki satu nama. 3 gambar ini akan memiliki nama yang berbeda ketika ada di tempat yang berbeda. Coba saya pengen
ada siswa yang angkat tangan menunjukkan nama-nama dari gambar ini. Diawali dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang bisa? Siapa itu? Ken? Oke, Zia, ketua kelas. Apa nih yang gambar yang pertama nih? Tahlilan. Oh, menurut kamu tahlilan. Oke. Terus apa? Ada lagi? Ada lagi yang bisa gambar nomor 2 apa itu? Ya. Oh, Hafid ya? Iya, brokoan. Di tempat kamu ini namanya brokoan. Oke. Gambar yang ketiga siapa lagi? Bantingan. Namanya siapa? Aisila. Atsila. Ya. Asila Hikari ya. Iya, bantingan ya. Dari ketiga gambar ini ya, kalau di tempat saya ini namanya selamatan anak-anak. Ya. Tapi kamu semua berhasil menunjukkan kepada saya dan teman-temanmu semua bahwa ini satu kegiatan itu bisa memiliki beberapa nama. Ada yang menyebut selamatan, ada yang menyebut tahlilan, brokoan, ada yang bantingan. Ya, di tempat lain itu ada yang belean. Ya, macam-macam namanya tuh, macam-macam. Tapi intinya satu. Biasanya kegiatannya ngapain sih itu? Baca doa bersama, terus kemudian ada makannya. Kayak gitu kan ya? Nah, itu. Baik. Nah, kenapa Pak Yusuf tanya kepada kamu semua? Pak Yusuf meminta kamu semua untuk mengamati dan menganalisis 3 gambar yang ada di slide ini. Ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Apa itu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini anak-anak. Ya. Keberagaman budaya Nusantara. Yang namanya beragam itu tidak satu. Kalau satu namanya seragam, seperti yang kamu pakai sekarang ini namanya seragam, makanya sama semua. Nah, kalau namanya beragam itu lebih dari satu, artinya bermacam-macam ya, beda-beda. Makanya kamu menjawab tahlilan betul, menjawab brokoan betul, menjawab bantingan betul, saya menjawab selamatan juga betul ya, karena dilihat-lihat lagi ya, kita hidup di negara apa? Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan kekayaan suku, kekayaan budaya dan keseniannya. Nah, jadi kamu hidup di lingkungan yang beragam. Apanya yang beragam? Macam-macam semuanya wis. Sukunya, bahasanya, budayanya, keseniannya, macam-macam, ya. Nah, kita dari tadi itu ngomong seputar apa? Keberagaman budaya, bermacam-macam budaya. Memangnya apa sih yang namanya budaya itu? Budaya itu apa?
Nah, sekarang adalah waktunya penugasan. Tugasnya bagaimana? Dikerjakan secara berkelompok ya. Ini sudah saya sediakan LKPD untuk kamu mengerjakan tugas. Sudah saya bentuk kelompok. Nanti silahkan setelah ini langsung duduk bersama kelompoknya masing-masing. Setelah mengerjakan tugas, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Bagaimana Pak cara presentasinya? Ya dibawa aja, LKPD-nya dibawa terus dibaca di depan. Masing-masing kelompok silakan memilih satu budaya, ya satu budaya. Misalkan kelompok 1 milih budaya Bali, boleh. Terus yang kelompok 2 budaya apa? Madura misalkan, boleh. Itu untuk menjawab nomor 5 ya. Nomor 5 nanti silakan dicari, misalkan budaya Bali ya. Coba dicari di sana itu keseniannya apa? Kesenian khas Bali. Terus yang kedua kesenian khas Bali. Ya. Terus makanan khas Bali. Terus rumah adat Bali namanya apa? Bahasa khas Bali namanya apa? Kamu cari yang khas-khas gitu ya nanti ya. Dan itu yang dipresentasikan. Sudah paham anak-anak tugasnya? Sudah ya? Ya, silakan dibentuk kelompoknya urut absen. Kelompok absen 1 sampai absen 5 itu kelompok 1. Dan seterusnya 5, 5, 5. Silakan dibentuk sekarang. Ya, baik anak-anak, kelompok sudah terbentuk ya. Baik, saya sediakan LKPD. Ini walaupun tugasnya berkelompok, yang mengerjakan tetap individu. Ya, masing-masing individu dalam kelompok tetap harus mengerjakan ini. Namanya dicantumkan di sini. Nama kelas 7D. Nih. Ya, gitu ya, paham ya? Dan jangan lupa tentukan daerah mana yang akan kamu jadikan untuk menjawab nomor 5. Kelompok 1 daerah apa? Kelompok 2 daerah apa? Itu yang akan membedakan jawaban di nomor 5. Nah, silakan nanti dalam prosesnya boleh browsing di HP-nya masing-masing ya. Setelah ini saya akan mendatangi kelompok 1 sampai kelompok 7.
urut ya. Satu kelompok harus ada yang presentasi hasil karyanya tuh. Ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Berikut beberapa contoh budaya yang ada di Indonesia adalah karapan sapi, makanan khas yaitu sate ayam Madura, rumah adat, tanian lanjang, pakaian adat adalah pesaan, tari adat adalah nuang sangkal, alat musik adalah saronen, senjatanya yaitu celurit. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ya. Kelompok 2, silakan dipegang mic-nya. Langsung nomor 5 ya. Budaya apa disebutkan? Budaya yang akan saya presentasikan adalah budaya dari Aceh. Rumah adat Aceh bernama Krong Bade. Makanan khas Aceh, keumamah atau disebut juga ikan kayu, mie Aceh dan nasi gurih. Pakaian adat dari Aceh adalah baju meukeusa. Alat musik dari Aceh adalah abab dan serukale. Tari khas Aceh adalah tari saman dan tari ratib. Lagu daerah Aceh Bungo Jumpa dan Aceh Lonsayang. Bahasa khas Aceh adalah bahasa Cami. Ya bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, tugas sudah selesai, sudah kita presentasikan bersama-sama. Kamu masing-masing kelompok sudah memilih budaya yang berbeda. Ada yang milih budaya Madura, ada yang Sulawesi Barat, ada yang Bali, dan budaya-budaya yang lainnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, tentang budaya, terus fungsinya, unsur-unsurnya, ciri-cirinya. Ya. Baik, mari kita simpulkan dulu. Apa itu budaya? Ya, tadi. Oh, siapa nih? Ketua kelas ya? Yo. Kebiasaan dari masing-masing daerah yang berlaku hingga saat ini. Bagus, tepuk tangan untuk ketua kelas kita. Ya. Terus pertanyaan kedua, tolong diperhatikan semuanya nih. Apa ciri-ciri budaya? Yang bisa siapa? Hafid, ya Hafid, silakan. 1. Dimiliki bersama. 2. Adaptif. 3. Bisa dipelajari dari warisan. Bagus, tepuk tangan. Ya, jadi tolong diperhatikan, ini info untuk pelajaran berikutnya. Ya, untuk besok kegiatan proyeknya, silahkan membawa bahan-bahan yang saya sebutkan ini, silahkan ditulis. 1. Kardus bekas. Terus yang berikutnya kertas manila. Yang berikutnya spidol. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu waktunya sudah habis ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Yusuf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.